kemudian kita lihat dalam tahapan pertumbuhan produktivitas seorang manusia itu betul. Pertama adalah layanan PAUD harus tepat, nggak boleh terjadi malpraktek. Maka guru tidak boleh main-main juga, nggak boleh main-main. Artinya walaupun disyaratkan oleh pemerintah bahwa yang namanya guru harus S1, tapi harusnya diperkuat S1 di bidangnya harusnya. Nah, ketika itu terjadi, tantangannya adalah berapa banyak perguruan tinggi yang ada di bidang PAUD itu yang kemudian dengan optimal yang nilai yang tinggi terhadap dosen-dosennya juga. Karena dosennya nggak berkualitas, nggak punya laboratorium sekolah, mengajar mahasiswa juga tidak ada manfaatnya juga sebenarnya, Bunda. Karena ini jadi persoalan tantangan kita. Jadi semua masalah pasti ada solusinya sebenarnya. Cuma persoalannya kalau kita menganggap ini remeh, ya sudahlah. Kami itu sedih, Bunda, sering diminta oleh sekolah-sekolah bagus di kota Semarang untuk nyeleksi calon guru. Tapi ketika lulusan dengan IPK 3,5, ternyata juga ditanya tentang metode pedagogis anak mengajar anak juga masih ala kadarnya. Senyumnya masih setengah-setengah. Menjumpai anak masih kadang ketika masa orientasi dia ngajar sambil SMS. Ayo dek, ayo masuk dulu, ya cepet kok dek, ayo toh dek, soalnya toh sini loh anak sopo kayak. Itu masih terjadi. Padahal ilmu komunikasi nggak bisa. Ibu saya seorang kepala TK Pertiwi di Kabupaten Rembang, sudah pensiun. Itu saya disuruh jongkok, Bu. Harus seperti ini, kue canom. Anak muda, kecuali dia setua kayak ini rak popo, nggak dilek rak popo. Canom kok, ayo jongkok. Peluk pegang dia, senyum, salam, sapa, sentuh sebagai ungkapan sayang. Karena kalau hanya mau sayang saja, enggak, Bu. Anak kita pikirannya konkret atau abstrak? Konkret. Padahal kalau hanya kata aku sayang kamu deh, itu masih abstrak buat anak. Ketika dipegang, Pak Guru sayang kamu nak, terima kasih anak baik, silakan masuk. Ini jadi konkret. Maka itu butuh kerelaan, Bunda. Dan tidak banyak yang kita menemukan itu semua. Maka Ibunda, Ayahanda, teman-teman guru, kepala sekolah atau pengelola yang tercinta, di sini harus tepat. Maka Yun Sewu, mohon maaf, yang saat ini sebagai pengelola yayasan juga ada enggak? Yang yayasannya, yang yayasan juga, yang sebagai pengelola tapi juga dia berdiri juga ada enggak sini? Ada ya? Itu harus, Bunda, Ayahanda, kita yang swasta ini harus ada yayasan kita yang ngurus masalah kurikulum. Kalau perlu kuliah S1, S2, S3, S4, S5, S12 kalau perlu. Nah, karena kalau kita hanya mengandalkan guru kita saja agak berat, Bu. Guru kita karena terbentur dengan masalah-masalah birokrasi, betul nggak? Formalitas. Akhirnya guru kita kadang membuat SK-nya indikator ditulis semuanya demi untuk mengikuti tuntutan birokrasi, administrasi. Tapi kemudian tidak tuntas, APE-nya nggak dibuat, metodologinya nggak ditentukan. Kalau kami tidak boleh, Bu. Dulu kami nggak boleh menulis indikator. Karena indikator itu saya keliling berbagai tempat. Indikator itu tidak ditulis, tapi dipahami di seorang guru. Jadi guru melihat Permendiknas 58 STTP itu, standar tingkat pencapaian perkembangan itu tidak ditulis. Tapi guru Indonesia ditulis semuanya. Akhirnya waktunya habis, nggak bisa buat metode, nggak bisa buat lagu, nggak bisa buat berbagai macam APE. Nah, ini yang jadi persoalan. Harusnya dibaca. Setelah dibaca, direnungkan, oh nanti target anakku nanti di usia 2 tahun harus bisa ini, dan ini dalam perspektif motorik kasar, motorik halus. Temanya ini, oh berarti nanti saya kaitkan dengan kegiatan ini. Baru dibuat rencana kegiatan harian. Kita enggak, Bu. Guru indikator agama moral 5, fisik motorik 3. Iki angel, aja ditulis angel kok ngomong. Sampai semester akhir nggak ditulis. Begitu sampai kegiatannya, menggunting, melipat, meronce, dan sebagainya. Cuma itu saja. Itu persoalan. Bapak Ibu tercinta, ini PAUD yang tepat ini tidak mudah. Butuh bersama-sama kita dengan tim. Kemudian pastikan anak kita nanti sekolah sepanjang hayat. Wajib belajar ya tentunya. Kemudian berikan keterampilan yang relevan, nyambung. Maka kami ketika buat SD itu guru kelas 1, 2, 3, 4 ikut, Bu. Kelas 1 ikut naik, kelas 2 aja gurunya ikut naik. Sehingga tahu perkembangan anak kita dan juga minat bakatnya. Dan rapotnya nanti saya tidak mau ditulis mata pelajaran, karena tematik nggak ada mata pelajaran. Tapi sayangnya ketika kami membuat seperti itu malah ditanya oleh dinas, loh ini kan belum diajarkan, kok kamu bisa dari mana? Jadi ada orang yang mendahului, kadang tidak boleh di negeri kita, Bunda.
cara yang benar mendahului tidak boleh. Nunggu dulu, belum disosialisasikan kok kamu sudah duluan, kenapa? Lah korbannya anak saya dong, betul nggak? Anak angkatannya sekarang ini. Maka ibunda ini menjadi satu